Selamat malam Pak Wahyu. Izin Pak, saya Hendri Setiawan ingin memaparkan terkait UAS Riset Keuangan Digital. Nah, yaitu rangkuman penelitian. Nah, penelitiannya itu dengan judul Fluktuasi Harga Saham Batubara, Peran Faktor Spesifik dan Makroekonomi. Nah, di pendahuluan atau bab pertama, ini ada tiga, abstrak, latar belakang, dan hipotesis. Untuk abstrak, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat populer saat ini. Saham ini memberikan keuntungan berupa pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Ini yang dinamakan dividen. Kemudian selain dividen juga keuntungan lain dari investasi saham adalah berupa capital gain atau selisih ya, keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga beli saham. Nah, dalam dunia investasi, kita kan mengenal prinsip high risk, high return, yaitu potensi keuntungan yang tinggi itu akan berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Nah, saham ini merupakan salah satu instrumen investasi yang termasuk risiko tinggi. Gitu. Maka keuntungan yang ditawarkan juga cukup besar. Salah satu sektornya, sektor saham itu yang high risk juga high return itu adalah komoditas batu bara. Nah, saham pada sektor batubara itu merupakan saham jenis cyclical ya atau ada siklusnya. Jadi kinerja dipengaruhi oleh kondisi makro dan siklus bisnis. Nah, fluktuasinya saham-saham cyclical ini lebih tinggi dibandingkan dengan saham pada sektor lainnya. Investasi pada sektor batubara juga diminati mengingat sektor tersebut memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding sektor lain. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi sektor batu bara itu bisa berasal dari dalam perusahaan atau yang kita nanti namakan faktor spesifik, bisa juga dari luar. Nah, seperti inflasi dan sebagainya. Kalau faktor spesifik berupa kinerja ya atau indikator-indikator di dalam perusahaan. Nah, kemudian hipotesis yaitu H1 profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham. H2 leverage berpengaruh positif terhadap harga saham. H3 EPS berpengaruh positif terhadap harga saham. H keempat inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham. H5-nya PDB produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap harga saham. Nah, kemudian bab selanjutnya ini faktor pengaruh. Faktor pengaruhnya kita bagi menjadi dua, faktor spesifik yang dari dalam dan faktor makroekonomi yang berasal dari luar perusahaan. Eh, yang pertama profitabilitas ya, faktor spesifik. Jadi ada nomor satu, dua, tiga faktor spesifik, nomor 4 dan 5 itu faktor makroekonomi. Nah, nomor satu profitabilitas mengindikasikan tingkat keuntungan yang dihasilkan dapat menjadi good news atau sentimen positif bagi investor. Yang kedua, leverage atau hutang ya, hutang perusahaan, kemampuan perusahaan dalam memenuhi komitmen jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga EPS, earning per share atau laba yang dihasilkan per lembar saham. Yang keempat inflasi, nah ini bisa menjadi good news atau bukan juga bisa menjadi bad news ya, tergantung responnya dari para investor. Yang kelima meningkatnya pertumbuhan PDB, nah menandakan bahwa daya beli masyarakat meningkat. Kemudian yang ketiga, bab ketiga ini terkait metode penelitian yang digunakan ya oleh penulis dari jurnal. Ini populasi dan sampel, kemudian tahap pengumpulan data, sama variabelnya. Nah, untuk populasinya itu dilakukan terhadap perusahaan sektor batubara yang terdaftar di BI, Bursa Efek Indonesia, pada periode 2011 sampai 2020. Itu jumlahnya ada 24 perusahaan. Nah, dari populasi 24 perusahaan, diambil sampel dengan metode purposive sampling. Dengan kriterianya, perusahaan harus memiliki laporan tahunan dari rentang waktu 2011 sampai 2020
sama perusahaan harus memiliki laba positif, artinya tidak merugi. Nah, untuk pengumpulan datanya, data yang digunakan dalam penelitian itu diperoleh dari annual report, laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan batubara 2011 sampai dengan 2020. Nah, untuk data inflasi dan pertumbuhan PDB itu sama periode 2011 sampai 2020 diperoleh dari websitenya Badan Pusat Statistik dan websitenya Bank Indonesia ya BI. Nah, sedangkan untuk harga saham ini menjadi variabel dependennya itu diperoleh dari website investing.com. Jadi variabel dependennya, nah ini dia. Variabel dependennya itu harga saham. Nah, untuk yang variabel independennya itu faktor spesifik dan faktor makroekonomi. Nah, ini variabel independennya 1, 2, 3 faktor spesifik, kemudian inflasi, produk domestik bruto itu ada di faktor makroekonomi. Nah, yang spesifik itu yang pertama profitabilitas atau return on asset ya ROA, kemudian DER, debt to earning ratio, sama yang ketiga earning per share tadi, EPS. Nah, sekarang di hasil dari penelitian dan pembahasan. Yang pertama hasil penelitiannya, kemudian pengaruhnya dari hasil penelitian tadi terhadap fluktuasi, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, dari hasil penelitian, hasil pengujian menggunakan model fixed effect ya, atau FEM, Fixed Effect Model, diperoleh R-square sebesar 82,98%. Artinya kemampuan variabel independen yang ada di 5 tadi, faktor spesifik dan faktor makroekonomi, itu dapat menjelaskan variabel dependen yang berupa harga saham sebesar 82,98%. Nah, sisanya 17% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan di penelitian, berarti ya tidak termasuk dalam penelitian. Nah, kenaikan ROA sebesar 1%, maka akan meningkatkan harga saham sebesar 0,000140%. Maka artinya ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Variabel IPS juga sama, memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang mana kenaikan 1% IPS maka meningkatkan harga saham sebesar 0,012025%. Ini cukup besar ya IPS, karena memang menandakan kinerja atau laba perusahaan ya IPS ini. Nah, variabel DER memiliki pengaruh negatif ya terhadap harga saham dengan koefisien sebesar 7,45. Artinya apabila terjadi kenaikan DER 1%, maka menurunkan harga saham sebesar 7,45%. Untuk inflasi memiliki pengaruh positif sebesar 0,000883%. Ya. Artinya ketika kenaikan 1% terjadi, maka harga saham, kenaikan inflasi 1%, maka kenaikan harga saham juga terjadi sebesar 0,000883%. Nah, kenaikan produk domestik bruto sebesar 1% juga akan meningkatkan harga saham sebesar 0,273587%. Artinya variabel produk domestik bruto juga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Nah, untuk pengaruhnya ya, pengaruhnya sekarang ini poin poin intinya ya, kesimpulannya ya. Untuk ROA atau return on asset yang tadi profitabilitas itu apabila tinggi maka akan meningkatkan harga saham. Nah, ini eh, apa ya teorinya atau alasannya ya, disebabkan oleh asumsi investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Jadi menjadi sinyal positif atau good news ya bagi investor bahwa perusahaan kinerjanya sedang baik. Nah, salah satu pertimbangan investor selain tadi ROA ketika membuat keputusan investasi juga adalah EPS atau besarnya penghasilan per lembar saham ya, earning per share yang mampu dihasilkan perusahaan. Artinya itu kan yang akan menjadi
indikator labanya perusahaan berapa, dibagi lembarnya berapa. Nah, maka ketika akan ada pembagian dividen juga mengacu dari EPS. Nah, kemudian untuk DER, investor cenderung menyukai perusahaan yang memiliki leverage atau DER lebih kecil. Karena perusahaan yang memiliki DER tinggi itu terindikasi akan memiliki resiko yang lebih besar. Karena akan memiliki hutang di jangka pendek maupun jangka panjangnya, sehingga investor juga akan ikut menanggung resiko tersebut. Nah, dengan DER yang lebih kecil, nah biasanya investor menyukai itu perusahaan-perusahaan dengan DER lebih kecil. Karena berarti resikonya juga lebih kecil. Jadi agar terhindar dari resiko. Nah, kemudian terkait dengan kenaikan inflasi, itu meningkatkan kegiatan investasi yang dapat meningkatkan harga saham. Kalau suatu negara itu terjadi inflasi, berarti kan artinya ada pertumbuhan. Maka kegiatan investasi juga akan eh, meningkat. Maka dapat meningkatkan juga harga saham sektor batubara tadi. Tapi apabila inflasi menembus angka 10%, nah ini juga sebatas teori ya. Maka kegiatan pasar modal akan terganggu gitu. Artinya kalau inflasi terlalu tinggi, maka juga jadi terganggu nih kegiatan pasar modal ya atau kegiatan investasi saham tadi. Maka bisa jadi justru menurunkan harga saham. Nah, untuk meningkatnya PDB, produk domestik bruto dapat mendorong daya beli. Nah, artinya kalau daya beli masyarakat meningkat, maka kan perputaran perekonomian ya di suatu negara juga meningkat. Maka keuntungan suatu perusahaan harusnya juga meningkat. Nah, ini dapat jadi sentimen positif ya atau good news juga terhadap peningkatan harga saham. Nah, kesimpulannya, faktor spesifik yang terdiri dari ROA dan EPS itu pengaruhnya positif ya terhadap harga saham batu bara. Sedangkan untuk DER atau leverage itu pengaruhnya negatif terhadap saham batu bara, di mana itu akan menjadi sinyal kepada investor bahwa perusahaan memiliki resiko yang lebih besar di masa yang akan datang, di masa depan. Nah, sedangkan untuk faktor makroekonomi berupa peningkatan inflasi pada batas-batas tertentu ya atau batas aman itu akan berdampak positif terhadap harga saham. Tapi kalau levelnya terlalu tinggi inflasi, nah justru kan akan menyebabkan penurunan tadi karena mengganggu kelancaran dalam perputaran juga ya. Gitu. Nah, kemudian pertumbuhan PDB ini meningkatkan kegiatan investasi masyarakat. Jadi ya harusnya teorinya akan berbanding lurus ya. Meningkatnya daya beli artinya meningkat juga mungkin investasinya gitu. Maka berpengaruh juga terhadap fluktuasi harga saham batubara. Nah, sekian yang bisa saya paparkan, Pak Wahyu. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, selamat malam.